Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Hero Prayogo MPD, yang kami hormati rekan-rekan kelas B24 PJJ PAI. Di sini saya sebagai wakil kelompok 1 yang beranggotakan saya Khotibul Anam, Ibu Desi Amalia, dan Ibu Cahyani Putri. Perlu Bapak Ibu ketahui, di kelompok kami ada berjumlah 3 orang, itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Untuk saya bertugas sebagai mempresentasikan makalah ini, untuk Bu Desi Amalia sebagai pencari materi dan penyusunan makalah, untuk Ibu Cahyani Putri bertugas sebagai penguploadan YouTube dan penampungan diskusi nanti penampungan pertanyaan diskusi ketika nanti di YouTube. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Kerajaan Cirebon Masa Pra-Islam. Untuk daftar isi ada bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Untuk bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan. Untuk bab 2 pembahasan ada latar belakang berdirinya Kerajaan Cirebon, sistem pemerintahan Kerajaan Cirebon pada masa pra-Islam, hubungan dengan kerajaan lain pada masa pra-Islam, kondisi ekonomi sosial Cirebon. Untuk bab 3 berisi kesimpulan, yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk mengawali presentasi pada pagi hari ini, saya memulai dari bab pertama, pendahuluan. Berisi 1, pendahuluan sejarah kerajaannya Cirebon merupakan bagian integral dari perkembangan sejarah Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. Terletak di pesisir utara Jawa Barat, Cirebon memiliki posisi strategis yang menghubungkan jalur perdagangan antara Pulau Jawa dengan daerah lainnya, termasuk Maluku dan Sumatera. Sebelum kedatangan Islam, Cirebon telah menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan yang viral, dipengaruhi oleh berbagai kerajaan besar seperti Majapahit dan Sunda. Masa pra-Islam di Cirebon ditandai dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Dalam periode ini, masyarakat Cirebon telah mengembangkan tradisi yang kaya dan beragam, menciptakan sistem pemerintahan yang terorganisir, serta menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain. Keberadaan pengaruh luar, baik dari perdagangan maupun jelajah, turut membentuk identitas budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sejarah kerajaan Cirebon pada masa pra-Islam dengan fokus pada asal-usul, struktur pemerintahan, kondisi sosial ekonomi, dan hubungan dengan kerajaan lain. Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya peran Cirebon dalam sejarah Indonesia serta kontribusinya terhadap perkembangan budaya dan perdagangan di wilayah Jawa. Dengan memahami periode ini, diharapkan kita dapat menghargai kontribusi Cirebon dalam sejarah Indonesia dan kekayaan budayanya yang unik. 2, rumusan masalah, bagaimana latar belakang berdirinya Kerajaan Cirebon. Selanjutnya, bagaimana sistem pemerintahan pada masa pra-Islam. Selanjutnya, bagaimana hubungan dengan kerajaan lain pada masa pra-Islam. Dan yang terakhir, bagaimana kondisi sosial ekonomi pada masa pra-Islam. Selanjutnya, tujuan masalah. 1, untuk mengetahui latar belakang berdirinya Kerajaan Cirebon, untuk mengetahui sistem pemerintahan pada masa pra-Islam, untuk mengetahui hubungan dengan kerajaan lain pada masa pra-Islam, yang terakhir untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi pada masa pra-Islam. Manfaat penulisan makalah ini adalah makalah ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan ilmu sesuai dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini.
Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis. Seluruh kegiatan penyusun dan hasil penyusunan makalah ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan ilmu dari masalah yang dibahas dalam makalah ini. Bermanfaat bagi lembaga, makalah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi referensi untuk lembaga atau kampus. Bermanfaat untuk pembaca, makalah ini diharapkan dapat dijadikan sumber tambahan, sumber informasi dalam menambah wawasan pembaca. Lanjut untuk bab 2 nggih, pembahasan. Untuk 1, latar belakang berdirinya Kerajaan Cirebon. Sejarah Kerajaan Cirebon tercatat dalam Carita Perwoko Caruban Nagari serta Babat Tanah Sunda. Dalam sumber tersebut disebutkan bahwa semula Cirebon adalah dukuh kecil yang dibabat alas oleh Ki Gedeng Topo. Usai adanya pelabuhan, wilayah tersebut pun berkembang menjadi daerah besar di pesisir pantai utara Jawa. Setelah wafatnya Ki Gedeng Topo, Walang Sungsang, cucunya pun membangun istana Pakungwati serta mendirikan pemerintahan di kawasan Cirebon. Maka dari itu pendiri Kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang yang mendapat gelar sebagai Pangeran Cokrobuwono. Pasca menunaikan ibadah haji, Pangeran Cokrobuwono dikenal masyarakat dengan nama Haji Abdullah Iman. Dirinya juga terkenal sebagai seorang raja yang aktif dalam menyebarkan agama Islam. Hal itu membuat banyak masyarakat yang mulai memeluk agama Islam. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon berada di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Salah satu wali songo ini memimpin Kerajaan Cirebon dari tahun 1579 hingga 1568. Di masa kepemimpinannya, Kerajaan Cirebon berkembang menjadi kawasan yang lebih luas dan mampu menaklukkan beberapa wilayah. Selain itu, kerajaan ini pun juga berkembang di bidang perdagangan serta pertanian. Pembahasan kedua, sistem pemerintahan Kerajaan Cirebon pada masa pra-Islam. Dalam pemerintahannya, Kerajaan Cirebon menerapkan sistem kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun atau kekerabatan. Organisasi politik mengacu pada prinsip primus inter pares. Pemerintahan yang dipegang oleh ketua masyarakat atau kaulotan yang mendapat mandat masyarakat dan legitimasi regilius magis. Sebelum menjadi Kerajaan Cirebon adalah sebuah dusun yang dikepalai oleh seorang kuwu, dan setelah menjadi kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan. Pembahasan selanjutnya, hubungan dengan kerajaan lain pada masa pra-Islam. Hubungan antara Kerajaan Demak dengan Kerajaan Cirebon adalah perjuangan yang sama dalam mencapai kejayaan sehingga berhasil menaklukkan wilayah Sunda Kelapa, Jayakarta dulunya, yang sekarang menjadi Jakarta. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam di tanah Jawa, di mana Kerajaan Demak menjadi pusat dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Kerajaan Demak mengalami puncak kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Trenggono, sedangkan Kerajaan Cirebon yang merupakan kerajaan Islam berkembang di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Kerajaan Cirebon mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati saat itu. Kerajaan Cirebon mengalami pertumbuhan dalam sektor agama, politik, dan ekonomi. Hubungan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara kedua kerajaan ini adalah menjalin kerjasama seperti penaklukan Jayakarta oleh Kerajaan Demak yang dibantu oleh Kerajaan Cirebon, serta pembangunan Masjid Agung Keraton Cirebon yang dibantu oleh Demak. Pembahasan selanjutnya, kondisi ekonomi sosial Cirebon. Kerajaan Cirebon yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peranan penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks perdagangan dan budaya. Sebelum kedatangan Islam, Cirebon telah menjadi pusat perdagangan dan interaksi budaya yang mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Selanjutnya, kondisi ekonomi. 1. Perdagangan. Cirebon berada di jalur perdagangan antara Jawa dan Maluku, menjadikannya sebagai titik strategis dalam distribusi barang. Pelabuhan Cirebon menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah termasuk dari Cina, India, dan Arab. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah, beras, dan hasil pertanian lainnya. Selanjutnya, kondisi ekonomi dalam bidang pertanian. Sebagai besar masyarakat Cirebon bergantung pada sektor pertanian. Tanah yang subur di daerah sekitar Cirebon memungkinkan pertanian berkembang dengan baik
Padi merupakan tanaman utama di samping sayur-sayuran dan buah-buahan. Sistem irigasi yang baik membantu peningkatan produktivitas pertanian. Kondisi ekonomi selanjutnya adalah kerajinan tangan. Selain pertanian, industri kerajinan tangan juga berkembang pesat, terutama kerajinan dari anyaman bambu dan batik. Produk-produk ini tidak hanya dipasarkan secara lokal, tapi juga diekspor ke daerah lain, memperkuat ekonomi daerah. Selanjutnya, kondisi sosial. 1. Struktur sosial. Masyarakat Cirebon pada masa pra-Islam terdiri dari berbagai lapisan sosial, mulai dari bangsawan, pedagang, hingga petani. Kehidupan sosial mereka ditandai dengan adanya interaksi antara berbagai kelompok etnis dan budaya yang membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan Cirebon. Nomor 2. Kehidupan budaya. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Cirebon dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Ini terlihat dari berbagai upacara adat dan seni pertunjukan yang masih dipertahankan hingga saat ini. Selain itu, pengaruh budaya Tiongkok juga sangat kuat, terlihat dari seni arsitektur dan pola perdagangan, agama, dan kepercayaan masyarakat Cirebon pada masa ini menganut berbagai kepercayaan termasuk Hindu, Buddha, dan animisme. Tempat-tempat pemujaan dan upacara ritual sering diadakan untuk menghormati dewa-dewa serta sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur. Memasuki bab ketiga, kesimpulan. Kesimpulan 1. Sejarah Kerajaan Cirebon merupakan bagian integral dari perkembangan sejarah Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. 2. Sistem pemerintahan Kerajaan Cirebon pada masa pra-Islam. Dalam pemerintahannya, Kerajaan Cirebon menerapkan sistem kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun atau kekerabatan. Sebelum menjadi Kerajaan Cirebon adalah sebuah dusun yang dikepalai oleh seorang kuwu, dan setelah menjadi kerajaan dipimpin oleh seorang raja dan atau sultan. Kerajaan Islam yang berkembang di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Yang ketiga, kondisi ekonomi sosial Cirebon telah menjadi pusat perdagangan dan interaksi budaya yang mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Cirebon berada di jalur perdagangan antara Jawa dan Maluku, menjadikan sebagai titik strategis dalam distribusi barang. Cirebon menjadi tempat persinggahan para pedagang di berbagai daerah termasuk dari Cina, India, dan Arab, sehingga besar masyarakat Cirebon bergantung pada sektor pertanian. Keempat, tanah yang subur di daerah Cirebon memungkinkan pertanian berkembang dengan baik. Masyarakat Cirebon pada masa pra-Islam terdiri dari berbagai lapisan sosial, mulai dari bangsawan, pedagang, hingga petani. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Cirebon dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Ini terlihat dari berbagai upacara adat dan seni pertunjukan yang masih dipertahankan hingga sampai saat ini. Yang terakhir, selain itu pengaruh budaya Tiongkok juga sangat kuat, terlihat dalam seni arsitektur dan pola perdagangan. Agama dan kepercayaan masyarakat Cirebon pada masa ini menganut berbagai kepercayaan Hindu termasuk Buddha dan animisme. Sekian penjelasan dari kelompok kami yang saya wakilkan. Mohon maaf jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.